Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan yang tak ternilai untuk kembali menyelami samudra ilmu, menelusuri keagungan ayat-ayat-Nya, dan meresapi setiap hikmah yang terhampar di denyar semesta ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang setia, dan seluruh umatnya yang senantiasa meniti jejak kebenaran hingga akhir zaman. Mengimani sifat Allah antara meliputi segala sesuatu dan berada di atas arsy. Tidak ada kontradiksi dalam akidah Islam. Sahabat denyar semesta yang saya cintai dan hormati karena Allah, saudaraku seiman dan seakidah. Hari ini, marilah kita bersama-sama melangkah memasuki sebuah gerbang pemahaman akidah yang fundamental. Sebuah bahasan yang seringkali menjadi simpul kerumitan bagi akal yang terbatas, namun menjadi kunci ketenangan, kejelasan, dan kedalaman iman bagi hati yang berserah. Kita akan menguak tabir sebuah dilema akidah klasik yang telah lama menggoda pikiran, mengundang tanya, dan menguji kedalaman keyakinan kita. Dilema akidah yang klasik mengurai simpul keraguan. Sejak fajar Islam menyingsing, dan bahkan jauh sebelum itu, pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat ilahi selalu menjadi inti pencarian manusia. Di antara lautan ayat Al-Quran dan mutiara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita akan menatap sebuah pertanyaan yang menjadi inti pemahaman tauhid. Allah di atas arsy. Bagaimana kita menyelaraskan keyakinan bahwa zat Allah bersemayam di atas arsy yang agung dengan firman-Nya yang menegaskan benarkah ilmu-Nya meliputi segala sesuatu? Bagaimana kita menyelaraskan sifat-sifat Allah yang maha sempurna ini yang di mata akal manusia yang terbatas seolah-olah menyimpan sebuah kontradiksi, membukakan celah bagi keraguan, namun sekaligus menjadi ladang bagi pengokohan iman bagi mereka yang merenung dengan hati yang tunduk dan akal yang rendah hati. Bagaimana mungkin Allah yang maha tinggi, sang pemilik arsy yang agung, bersemayam di atas singgasananya, namun pada saat yang bersamaan, Dia dikatakan meliputi segala sesuatu, hadir dengan pengetahuan dan kekuasaannya di setiap inci ciptaannya. Bagaimana zat-Nya yang tidak terjangkau oleh pandangan mata di dunia ini bisa terungkap dalam firman yang menyebutkan Dia turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, sementara keagungan-Nya tak pernah bergeser dari ketinggiannya. Bagaimana kita menyelaraskan sifat-sifat Allah yang maha sempurna ini yang di mata akal manusia yang terbatas seolah-olah menyimpan sebuah kontradiksi? Ini bukanlah sebuah kelemahan dalam kebenaran Islam, melainkan sebuah ujian bagi keterbatasan akal kita dan sebuah undangan untuk menyelami kedalaman penyerahan diri kepada Sang Pencipta. Ketika akal mulai terbelah antara zat di ketinggian dan ilmu yang meliputi, di manakah kita harus meletakkan batas? Beruntunglah kita, para ulama salafus soleh, dengan kearifan dan ketakwaan mereka, telah menunjukkan jalan terang. Ingatlah sebuah riwayat yang masyhur mengenai sosok Imam Malik rahimahullah, sang mujtahid Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau didatangi seorang penanya yang ingin mengorek lebih jauh, "Wahai Imam, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy?" Imam Malik dengan pancaran kewibawaan yang bersumber dari keimanan yang kokoh dan ilmu yang mendalam, menjawab dengan kalimat yang menjadi pusat dan pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga kini, mengunci pintu keraguan. Al-istiwa itu diketahui maknanya, kaifiyatnya
atau caranya tidak diketahui. Iman kepadanya wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Iman kepadanya wajib, sebuah keniscayaan bagi seorang mukmin, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah, karena mencari-cari hakikat yang di luar jangkauan akal dan tidak dijelaskan oleh syariat hanya akan menyebabkan penyimpangan dan keraguan, bukan pencerahan. Subhanallah, betapa jelas dan tegasnya arahan ini. Episode spesial Denyar Semesta kali ini adalah sebuah usaha tulus untuk menjelaskan apa yang memang diperkenankan untuk dijelaskan oleh wahyu, menegaskan batas-batas kemampuan akal, dan pada akhirnya mengajarkan kita untuk pasrah sepenuhnya atas segala rahasia yang hanya diketahui oleh Yang Maha Mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing setiap langkah dan pemahaman kita di atas jalan tauhid yang murni. 4 pilar emas, manhaj salafus salih memahami ilahi. Saudaraku sekalian, dalam perjalanan memahami keagungan ilahi, akal manusia seringkali tersesat jika tidak dipandu oleh pelita wahyu dan jejak para pendahulu yang saleh. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan hikmah yang mendalam telah mewariskan kepada kita 4 pilar emas yang kokoh, laksana mercusuar yang menerangi lautan akidah, agar kita tidak terombang-ambing oleh gelombang keraguan atau terseret ke jurang kesesatan. Mari kita renungi bersama setiap pilarnya. Pilar pertama, al-iman, mengimani. Ini adalah fondasi utama yang tak tergoyahkan. Kita mengimani semua sifat Allah yang telah disebutkan secara gamblang dalam Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, tanpa sedikit pun keraguan, tanpa memilih-milih mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Iman berarti menerima dengan sepenuh hati, tanpa reserve, karena sumbernya adalah Allah sendiri yang maha benar dan Rasul-Nya yang jujur. Mengimani adalah mengakui kebenaran mutlak dari firman dan sabdanya, sekalipun hakikatnya melampaui imajinasi dan nalar kita. Pilar kedua, at-taqdis, mensucikan. Setelah beriman, pilar berikutnya adalah mensucikan. Kita secara mutlak dan sempurna mensucikan Allah dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluknya. Ini adalah esensi dari tauhid asma wa sifat. Firman-Nya yang agung mengunci pintu penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sifat-sifatnya adalah unik, sempurna, tidak dapat dibandingkan, dan tidak identik dengan sifat-sifat makhluk yang fana dan terbatas. Keagungan Allah jauh melampaui segala perbandingan yang kita buat. Pilar 3, tarkut takyif, meninggalkan pertanyaan bagaimana. Pilar ini mengajarkan kita tentang batasan akal. Setelah beriman dan mensucikan, kita tidak akan pernah bertanya bagaimana cara Allah memiliki sifat-sifat tersebut atau bagaimana hakikatnya. Akal manusia diciptakan dengan kapasitas yang terbatas, hanya mampu memahami apa yang ada dalam ranah pengalaman dan perbandingan. Sementara Allah, Sang Pencipta, adalah Al-Khaliq yang tidak terbatas, Zat yang Maha Suci, yang hakikatnya tidak akan pernah dapat dijangkau oleh spekulasi akal yang fana. Mencoba memahami bagaimana adalah usaha yang sia-sia, bahkan berbahaya, karena dapat mengarah pada penyerupaan atau penolakan. Inilah pintu bid'ah, sebagaimana peringatan Imam Balik. Pilar 4, at-taslim, pasrah. Pilar terakhir adalah puncak dari keimanan dan ketaatan. Kita pasrah dan menerima sepenuhnya bahwa hanya Allah sajalah yang mengetahui hakikat zat dan sifatnya yang maha agung secara sempurna. Setelah kita mengimani, mensucikan, dan berhenti bertanya bagaimana, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, Sang Maha Mengetahui segala rahasia. Inilah ketenangan sejati seorang mukmin,
tidak terbebani oleh keinginan untuk memahami sesuatu yang memang di luar kapasitasnya. Sungguh, ini adalah manhaj yang kokoh, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kita menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya, tanpa menanyakan bagaimana dan tanpa menyerupakan. Sebuah prinsip yang menghapuskan keraguan dan meneguhkan iman. Harmoni sempurna. Mengapa ketinggian zat dan ilmu Allah tidak bertentangan? Kini, marilah kita tatap lebih dalam kontradiksi-kontradiksi yang kerap menggelayuti benak, yang sebenarnya hanyalah ilusi yang tercipta oleh keterbatasan pemahaman kita. Sungguh, dalam kalamullah, kitabullah yang sempurna, tidak ada satupun pertentangan. Pertama, Allah di atas arsy. Quran Surat Toha ayat 5 versus Allah meliputi segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 54. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Inilah intisari dari dilema kita. Jawaban salafus soleh sangat jelas. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Di atas arsy adalah penegasan atas ketinggian zat Allah yang hakiki di atas seluruh ciptaannya. Sementara meliputi segala sesuatu adalah penegasan atas sifat ilmu Allah yang sempurna. Bayangkanlah sang arsitek agung. Dia berada di atas menara tertingginya. Zatnya di atas, namun ilmu, pengawasan dan kendalinya meliputi setiap ruangan, setiap baut, dan setiap partikel di seluruh bangunan alam semesta ini. Ini merujuk kepada keilmuan Allah yang sempurna. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan lugas menjelaskan, Allah di atas langit, di atas arsy, di atas segala sesuatu, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi, ketinggian zat adalah satu hal dan peliputan ilmu serta kekuasaan adalah hal lain, dan keduanya adalah kesempurnaan bagi Allah. Kedua, Allah turun ke langit dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim versus Allah tetap di atas arsy. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kita mengimani hadis ini dengan keyakinan penuh. Namun kita tidak membayangkan dia turun dengan gerak fisik seperti manusia, berpindah tempat. Kita imani tanpa menolak makna turun, ada perbuatan turun dari Allah sesuai kehendaknya, tanpa menyerupakan dengan turunnya makhluk dan tanpa mempertanyakan bagaimana caranya, karena kita tak akan mampu menguak hakikatnya. Allah turun sesuai kehendak dan keagungannya, dan pada saat yang sama, dialah tetap yang maha tinggi, sang pemilik arsy. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menegaskan, kita imani hadis-hadis tentang sifat Allah sebagaimana datangnya, tanpa menolak dan tanpa menyerupakan. Ketiga, Allah lebih dekat dari urat leher. Quran Surat Qaf ayat 16 versus Allah di atas arsy. Kedekatan Allah di sini bukanlah kedekatan zat dalam arti fisik, karena zatnya tetap di atas arsy yang agung. Kedekatan ini adalah kedekatan ilmunya yang mengetahui setiap bisikan hati dan rahasia. Kedekatan kekuasaannya yang menguasai segala urusan dan dapat mengabulkan doa hambanya, serta kedekatan pengawasannya yang tidak pernah lengah. Tidak ada kontradiksi antara ketinggian zat Allah dengan kedekatan ilmu dan kekuasaannya yang meliputi. Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, Allah dekat dengan ilmunya, mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya. Keempat, melihat Allah di surga. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 23 versus dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Dua ayat ini menyimpan hikmah luar biasa tentang keindahan janji Allah di akhirat. Di dunia yang fana ini,
Allah tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata kepala kita yang lemah dan terbatas, karena alam dunia ini tidak sanggup menanggung keagungan Zat-Nya. Namun di surga yang abadi, Allah akan menganugerahkan kemampuan khusus yang tak terbayangkan kepada penghuni surga untuk dapat melihatnya. Sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Tidak ada keraguan dalam melihatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, melihat Allah di akhirat adalah dengan mata kepala, namun tanpa menyerupakan dan tanpa mengetahui kaifiatnya. Ini adalah anugerah termulia bagi hamba-hambanya yang beriman. Jurang sesat, musyabihah versus mu'atilah, jalan tengah keselamatan. Saudaraku, dalam perjalanan menyusuri samudra akidah ini, kita harus senantiasa waspada terhadap dua jurang ekstrim yang berbahaya, yang dapat menggoyahkan sendi-sendi keimanan dan menjerumuskan pada kesesatan. Inilah dua kutub penyimpangan dalam memahami sifat-sifat Allah. Ekstrem kanan, al-musyabbihah, kelompok penyerupa. Mereka adalah yang terjatuh dalam kekeliruan fatal dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akal mereka gagal memahami keagungan zat Allah, sehingga mereka membayangkan Allah memiliki tangan seperti tangan manusia, turun seperti turunnya manusia. Ini adalah kesesatan nyata, sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip tauhid karena menodai kemurnian keesaan Allah. Maha suci Allah dari gambaran mereka. Ekstrim kiri, al-mu'attilah atau al-mu'attalah, kelompok penolak atau pengingkar. Di sisi lain, ada kelompok yang karena ketakutan akan penyerupaan justru terjatuh ke jurang pengingkaran. Mereka menolak sifat-sifat Allah yang telah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, tidak bersemayam di atas, tidak turun, dengan dalih mensucikan Allah. Padahal menolak sifat yang telah Allah tetapkan sendiri untuk Zat-Nya adalah menolak firman-Nya, dan itu adalah kesesatan yang tak kalah berbahayanya. Jalan tengah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan keselamatan. Di antara dua jurang penyimpangan yang berbahaya, terbentanglah jalan yang lurus, jalan keselamatan, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah jalan para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh sepanjang zaman. Mereka menempuh manhaj yang kokoh, yaitu mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana termaktub dalam nas Al-Quran dan hadis sahih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya sedikitpun, tanpa tasbih, tanpa kaif, tanpa menolak atau menakwilkan sifat-sifat tersebut, tanpa ta'til, tanpa takwil, tanpa mempertanyakan cara atau hakikatnya, tanpa takyif, tanpa bertanya bagaimana. Inilah manhaj yang menjaga kemurnian tauhid, menenteramkan hati, dan menjauhkan dari segala bentuk bid'ah serta penyimpangan. Kesimpulan, kembali kepada manhaj salafus saleh. Saudaraku sekalian, jika kita telah menyelami lautan ilmu ini dengan hati yang terbuka, maka terang benderanglah bagi kita sebuah kebenaran agung. Tidak ada kontradiksi sama sekali dalam sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Yang ada hanyalah keterbatasan akal manusia, kefanaan pandangan kita, dan kelemahan imajinasi kita dalam mencoba memahami keagungan zat Allah yang tak terbatas. Pertentangan itu hanyalah semu, ilusi yang tercipta karena kita berusaha menakar samudra dengan tempurung kelapa.
Maka, solusi satu-satunya, jalan yang paling aman dan paling sesuai dengan bimbingan ilahi adalah kembali kepada manhaj salafus saleh. Manhaj yang telah terbukti menjaga kemurnian akidah selama berabad-abad. Baca dan resapi nas-nas Al-Quran dan hadis tentang sifat Allah dengan hati yang ikhlas. Imani setiap sifat itu tanpa keraguan sedikit pun, karena ia datang dari sumber kebenaran yang mutlak. Jauhi segala bentuk penyerupaan Allah dengan makhluknya, karena laisa kamitslihi syai'un. Tinggalkan pertanyaan bagaimana tentang hakikat sifat-sifatnya, karena itu di luar jangkauan akal kita. Pasrahkan hakikat sebenarnya kepada Allah, Sang Maha Mengetahui, dengan penuh tawakal dan kerendahan hati. Dengan manhaj ini, hati kita akan tenang, akidah kita akan kokoh, dan kita akan terhindar dari bid'ah dan kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan kita di atas jalan kebenaran ini. Penutup, doa penyempurna iman. Ya Allah, Rabb kami bersyukur atas segala nikmat ilmu dan hidayah yang Engkau curahkan kepada kami. Kami memohon dengan sepenuh jiwa, jadikanlah pemahaman ini bukan sekedar pengetahuan di kepala, melainkan keyakinan yang menghunjam dalam sanubari kami, yang menumbuhkan rasa cinta yang mendalam, takut yang hakiki, dan harap yang tulus hanya kepadamu. Jadikanlah setiap hembusan nafas kami adalah bukti pengakuan akan keagunganmu, dan setiap detik hidup kami adalah wujud penyerahan diri yang sempurna hanya kepadamu. Wahai sahabat dengar semesta, semoga pemahaman ini membawa kita pada kesadaran bahwa mencari ilmu tentang Allah adalah perjalanan spiritual yang tak berkesudahan, yang menuntut kerendahan hati dan ketundukan. Marilah kita bersama-sama memperbaharui komitmen kita untuk senantiasa mencari ilmu yang sahih, memurnikan akidah kita, dan menjaga hati dari segala bentuk syubhat dan keraguan. Karena sesungguhnya, kebahagiaan sejati, ketenangan jiwa yang hakiki terletak pada pengenalan yang benar terhadap Rabb kita dan pengabdian yang tulus hanya kepadanya. Marilah kita tutup pertemuan yang penuh berkah ini dengan doa yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebuah doa yang merangkum segenap harapan seorang hamba yang lemah di hadapan Rabb yang Maha Kuat dan Maha Pemurah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga akidah kita, menguatkan iman kita, dan mengumpulkan kita semua dalam ketaatan hingga akhir hayat, serta mempertemukan kita di jannahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.